Dad? Mother's room. You'll have to stay in here. The other bedroom's upstairs. Hello, Jezebel. Oh my God, that's my birthday. Film ini diawali dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Mark dan Jezabel yang bersiap untuk pindah rumah. Mereka mulai mengemas semua barang-barang dan memasukkannya ke dalam mobil. Jezabel yang saat itu sedang hamil anak dari Mark tampak sangat bahagia dengan kepindahan mereka. Setelah semua barang dikemas dan dimuat ke dalam mobil, mereka bergegas berangkat menuju rumah baru mereka. Namun dalam perjalanan, takdir berkata lain. Mereka terlibat dalam kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Mark. Sementara Jezabel yang dalam keadaan kritis segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sayangnya kecelakaan itu menyebabkan Jezabel kehilangan bayi yang sedang dikandungnya. Tak hanya itu, tubuh Jezabel mengalami luka yang cukup serius. Tengkorak kepalanya retak, tulang punggung dan tulang rusuknya patah, membuatnya harus menjalani serangkaian operasi yang cukup memakan waktu. Cedera tersebut menyebabkan Jezabel harus menjalani proses pemulihan yang panjang. 2 bulan kemudian, Jezabel akhirnya pulih secara sepenuhnya, meski ia diharuskan menggunakan kursi roda untuk bisa bergerak. Seorang perawat menginformasikan pada Jezabel bahwa seorang fisioterapis akan segera ditugaskan ke rumah Jezabel untuk membantunya menjalani proses pemulihan agar Jezabel bisa berjalan kembali. Perawat juga meminta Jezabel untuk menelpon anggota keluarganya karena ia sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit mengingat kondisi Jezabel sudah membaik. Jezabel dengan berat hati menjelaskan ia tidak memiliki banyak keluarga yang tersisa. Ibunya yang bernama Kate meninggal karena kanker ketika ia masih bayi, dan ayahnya yang bernama Leon tidak pernah terlibat dalam kehidupannya sejak kecil. Setelah ibunya meninggal, ayahnya menyerahkan Jezabel kepada bibinya untuk dibesarkan, dan mereka tak pernah bertemu lagi sejak saat itu. Beberapa tahun yang lalu, bibinya telah meninggal dunia dan hanya menyisakan ayahnya sebagai satu-satunya keluarga yang masih hidup. Meski ragu, Jezabel akhirnya mencoba menelpon Leon. Tak disangka, Leon merespon panggilan teleponnya dengan baik dan menyatakan kesediaannya untuk menjemput Jezabel di rumah sakit. Setibanya mereka di rumah Leon dengan hati-hati membantu Jezabel masuk ke dalam rumah, memastikan putrinya merasa nyaman setelah segala tragedi yang menimpanya. Leon menyampaikan bela sungkawanya atas kepergian pacar Jezabel dengan tragis. Di rumah itu hanya ada satu kamar di lantai bawah, sementara kamar lainnya terletak di lantai atas. Mengingat kondisi Jezabel yang memprihatinkan, tidak mungkin ia ditempatkan di lantai atas. Leon terpaksa membuka kembali kamar yang seharusnya tertutupi oleh lemari besar untuk bisa ditempati oleh Jezabel. Kamar tersebut dulunya ditempati oleh mendiang ibu Jezabel. Leon dengan sengaja menutup kamar itu sebagai cara untuk menjaga kenangan istrinya yang telah lama tiada. Your aunt passed away. Malam pertama Jezabel di kamar itu pun tiba. Ketika ia mencoba memejamkan mata dan beristirahat, suasana hening di kamar tiba-tiba berubah. Sekilas ia memperhatikan bayangan sosok wanita duduk di kursi rodanya. Keesokan paginya setelah terbangun dari tidurnya, Jezabel memperhatikan berbagai barang peninggalan ibunya yang masih tersimpan di kamar tersebut. Sampai di suatu ketika ia secara tidak sengaja menjatuhkan benda kecil yang menggelinding ke bawah kasur. Thank you, Mom. Ketika Jezabel mencoba mengambilnya, ia malah menemukan sebuah kotak tua yang tertulis namanya. Merasa penasaran, ia membuka kotak itu dan menemukan part kaset video yang ternyata direkam oleh ibunya semasa hidup.
Jezabel memutar rekaman pertama yang dibuat pada tanggal 14 Maret 1988, di mana ibunya membuatkan video khusus untuk ulang tahun Jezabel yang ke-18. Dalam video itu, Kate menyampaikan ucapan ulang tahun dengan penuh cinta, berharap video ini akan sampai ke tangan Jezabel saat ia sudah berusia 18 tahun. Sebelum merekam pesan ini, Kate telah meminta Leon untuk menyerahkan rekaman tersebut kepada Jezabel pada hari ulang tahunnya yang ke-18. Namun ketika menonton video itu, Jezabel kebingungan mengapa ayahnya tidak memenuhi permintaan terakhir ibunya. Terungkap juga pada saat Kate merekam pesan ini, ia tengah mengandung Jezabel dengan usia kehamilan 7 bulan. Besar kemungkinan saat Jezabel menonton rekaman ini, Kate pasti sudah tiada akibat penyakit kanker. Video ini sengaja dibuat oleh Kate sebagai kenang-kenangan untuk Jezabel. Selain mengucapkan selamat ulang tahun, Kate juga membacakan ramalan kartu tarot untuknya. Dalam ramalan itu, Kate mengungkapkan bahwa Jezabel tidak hanya sendirian di rumah, melainkan ada sosok lain yang menemani Jezabel. Jezabel yang terfokus pada setiap kata yang diucapkan ibunya, tiba-tiba terkejut oleh kedatangan Leon yang tampak sangat marah. Oh, Jesus, Dad. Dengan nada yang penuh emosi, Leon bertanya dari mana Jezabel mendapatkan rekaman tersebut. Kemarahan ayahnya membuat Jezabel semakin bingung mengapa Leon tidak mengizinkannya untuk mendengarkan pesan-pesan terakhir ibunya. Jezabel yang tak tahu harus melakukan apa menjawab bahwa dirinya menemukan rekaman itu di kamar ibunya. Leon yang masih dipenuhi emosi menghancurkan rekaman tersebut tepat di depan mata Jezabel. Jezabel tidak bisa memahami alasan dibalik amarah Leon. Situasi semakin memburuk ketika Leon mengambil kursi roda yang digunakan Jezabel dengan paksa dan tanpa ragu menenggelamkannya ke dalam danau. Tak terasa malam pun tiba. Jezabel yang ingin tidur kembali mengalami mimpi buruk dengan menyaksikan sosok misterius yang muncul di dekat tempat tidurnya. Mimpi buruk itu membuat Jezabel terbangun. Ketika ia membuka matanya, pandangannya tertuju pada kursi roda tua yang dulunya sempat digunakan oleh ibunya sewaktu sakit. Leon yang berada di ruang makan meminta maaf pada Jezabel atas perlakuannya kemarin. Leon mengakui saat itu ia dalam kondisi mabuk dan tidak dapat mengendalikan emosinya. Kemudian Leon bertanya sekali lagi apakah ada rekaman lain yang ditemukan oleh Jezabel. Jezabel sengaja berbohong dengan mengatakan bahwa itu adalah satu-satunya rekaman yang ia temukan di kamar. I was out in the shed. Found that one tape. Setelah Leon pergi bersama seorang temannya, Jezabel memperhatikan sesuatu yang aneh, seperti ada sesuatu yang berkelap-kelip di ujung danau. Karena penasaran dengan isi dari rekaman kedua, Jezabel menonton rekaman itu kembali. Rekaman itu diambil pada tanggal 5 April 1988, 3 minggu setelah rekaman pertama dibuat. Dalam video itu, Kate tampak lebih khawatir dari sebelumnya dan berbicara dengan nada serius. Kate menceritakan berbagai kejadian aneh yang mulai terjadi di rumah. Kate menyebutkan ia telah mencari penjelasan dengan berbicara kepada seorang pria bernama Moses, seorang teman gereja yang ia kenal di wilayah Jerry's Creek. Moses yang dikenal memiliki pemahaman mendalam mengenai hal-hal spiritual, memberi peringatan kepada Kate, mengatakan bahwa ada energi yang tidak biasa di sekitar rumah mereka, dan menyarankan agar ia berhati-hati. Moses lah yang mengajari Kate tentang ramalan kartu tarot, dan melalui kartu-kartu itulah Kate berusaha memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Dalam ramalan kedua ini yang dibuat khusus untuk Jezabel, Kate mengungkapkan sesuatu yang membuatnya merinding. Ia merasakan kehadiran dua sosok wanita di rumah mereka, dan keduanya adalah wujud dari Jezabel. Kate memperingatkan Jezabel bahwa kehadiran ini membawa pesan penting yang tak boleh diabaikan. Kate juga memperingatkan bahwa Jezabel akan sering mengalami mimpi buruk. Jezabel bingung dan terkejut bagaimana mungkin ibunya bisa mengetahui akhir-akhir ini ia memang sering dihantui oleh mimpi-mimpi yang mengerikan. Hello, Jezebel. You've been having nightmares, right? Keesokan harinya, seorang fisioterapis bernama Rosaura yang ditugaskan dari rumah sakit datang ke rumah Jezabel untuk membantunya menjalani proses pemulihan. Rosaura ditunjuk khusus untuk membantu Jezabel agar bisa kembali berjalan.
Di sesi pertamanya, Rosaura menyarankan Jezabel untuk mandi air panas guna meredakan ketegangan pada sendi-sendinya yang kaku akibat kecelakaan. Namun saat Rosaura meninggalkan Jezabel sendirian di kamar mandi, sesuatu yang mengerikan terjadi, di mana Jezabel tiba-tiba mendapat mimpi buruk diserang oleh cerminan dirinya. Beruntung teriakan Jezabel didengar oleh Leon yang dengan sigap membantu Jezabel yang dalam keadaan ketakutan. Dengan emosi yang tak tertahankan, Leon menyalahkan Rosaura karena telah meninggalkan Jezabel seorang diri di kamar mandi. Tak mau mendengar penjelasan apapun, Leon langsung mengusir Rosaura dari rumah. Leon yang menyadari mimpi buruk dan ketakutan Jezabel terkait dengan rekamannya ditontonnya, segera menggeledah kamar Jezabel untuk mencari sisa rekaman yang masih ia sembunyikan. Setelah menemukan semua rekaman di dalam lemari, Leon memutuskan untuk membakar semua rekaman yang tersisa dengan harapan Jezabel bisa terbebas dari mimpi buruk mengerikan yang terus menghantui-nya. Ia menegaskan kepada Jezabel bahwa wanita yang ada di dalam rekaman itu bukan lagi ibunya. Leon mengungkapkan pada saat kehamilan Kate memasuki 5 bulan, dokter menemukan sel kanker di otaknya. Kate yang menolak menjalani kemoterapi karena khawatir dampaknya akan merugikan bayi yang dikandungnya, perlahan mulai kehilangan kontrol atas pikirannya akibat disebabkan oleh kanker. Penyakit itu merusak bukan hanya tubuhnya, tetapi juga ketenangan jiwanya, mengubahnya menjadi sosok yang asing. Leon berharap dengan menghancurkan rekaman-rekaman ini, ia bisa melindungi Jezabel dari pengaruh buruk kenangan kelam yang menyelimuti rumah mereka. Namun tindakan Leon justru memicu lebih banyak pertanyaan dalam diri Jezabel. Ia merasa ada lebih banyak rahasia tentang ibunya yang disembunyikan oleh Leon, yang akhirnya justru membuatnya semakin ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada masa lalu keluarganya. Leon bergegas ke gudang untuk mengambil bensin dan korek api, berniat membakar semua rekaman itu. Namun kejadian tragis yang tak terduga terjadi. Secara tidak sengaja, percikan api dari korek api menyambar kaleng bensin, menyebabkan api dengan cepat menyebar. Pintu gudang mendadak terkunci sehingga membuat Leon terjebak di dalamnya dengan api yang semakin membesar. Sementara itu, Jezabel yang belum bisa berjalan hanya bisa menyaksikan ayahnya tewas terbakar di dalam gudang. Selama pemakaman Leon, Jezabel bertemu dengan teman semasa SMA-nya bernama Preston. Preston mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya ayah Jezabel. Akan tetapi mata Jezabel malah tertuju pada seorang pria dengan penuh luka bakar yang membuat Jezabel tidak sadarkan diri. It's really good to see you, Preston. That was a really stupid question. Ketika terbangun, Jezabel sudah berada di rumah dengan ditemani oleh Preston. Karena Preston sudah semalaman berada di tempat itu, takut istrinya bernama Sam akan mencarinya, Preston segera pamit untuk pulang. Akan tetapi Jezabel malah mencegahnya untuk pergi, dikarenakan ia ingin menceritakan sesuatu yang mengganjal di dalam pikirannya. Preston akhirnya mengajak Jezabel untuk duduk di sebuah restoran, berharap suasana di luar rumah bisa membuatnya merasa lebih tenang. Ulster just got back from Afghanistan. Well, you know it is a big giant hole. Di sana Jezabel bercerita bahwa belakangan ini ia kerap kali mengalami mimpi buruk tentang seorang perempuan yang mencoba menangkap dan membunuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata. Bahkan apabila ia memendam semuanya itu sendirian, ia mungkin saja bisa gila. Mendengar cerita Jezabel, Preston mencoba berpikir positif. Mungkin saja penyebab semua ini adalah karena Jezabel yang masih dalam proses pemulihan. Namun Jezabel langsung membantahnya. Menurutnya semua mimpi buruk ini muncul sejak ia menonton rekaman video yang dibuat ibunya bertahun-tahun lalu. Dengan rasa penasaran, Preston menyaksikan rekaman itu bersama Jezabel. Melihat pesan-pesan dan ramalan kartu tarot yang disampaikan dalam rekaman tersebut, Preston merasa yakin ramalan ibu Jezabel secara tidak langsung menciptakan ketakutan dan kegelisahan dalam diri Jezabel. Kemudian Preston melarang Jezabel agar dia tidak menonton rekaman itu lagi. Preston yang dari tadi mendapat pesan dari istrinya yang memintanya untuk segera pulang, membuat Preston terpaksa meninggalkan Jezabel sendirian. Sebelum pergi, Preston memberikan HP-nya yang tidak terpakai supaya Jezabel bisa menghubunginya sewaktu-waktu. Things that were wrong. It's my work cell. It's got my home phone number.
Sesaat setelah kepergian Preston, Jezabel kembali melihat ada sesuatu yang berkelap-kelip terletak di ujung danau. Tak terasa malam pun tiba. Jezabel yang masih merasa penasaran dengan rekaman ketiga mulai memutar rekaman tersebut. Rekaman itu dibuat pada tanggal 24 Desember 1987, memperlihatkan Leon dan Kate yang mengadakan pesta Natal dengan mengundang seluruh teman-teman mereka. Di sana, Leon dan Kate memberikan kabar yang membahagiakan di mana Kate saat ini tengah mengandung anak yang pertama. Nyonya Davis, koki keluarga yang telah bekerja dengan mereka selama bertahun-tahun dan sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga, menjadi orang pertama yang memberikan ucapan selamat atas kehamilan anak mereka yang pertama. Setelah rekaman itu selesai, Jezabel mulai menonton rekaman keempat dengan memperlihatkan Kate yang tengah bersedih mencoba meramal lagi dengan kartu tarot. Dan kali ini ramalan tersebut menyebut bahwa Jezabel sudah mati. Tak mengerti dengan maksud dari ibunya, tiba-tiba saja Jezabel mendapat gangguan supranatural. Saat kaca itu pecah, Jezabel menemukan satu rekaman lagi yang sepertinya memang sengaja disembunyikan oleh ayahnya agar tidak ditonton oleh Jezabel. Merasa ketakutan akan semua kejadian mistis yang terjadi, Jezabel memutuskan untuk tidak melanjutkan menonton rekaman itu. Keesokan harinya, Jezabel yang sedang bersantai di pinggir danau tiba-tiba didatangi oleh Preston hanya untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Di pinggir danau, mata mereka malah tertuju pada sesuatu yang berkelap-kelip berada di ujung danau. Penasaran dengan apa yang ada di sana, mereka berdua bergegas pergi ke sana dengan menggunakan perahu. But why would they put it on our land? Sesampai di sana, alangkah terkejutnya mereka setelah mengamati benda yang berkilau itu ternyata adalah artefak yang berkaitan dengan sihir. Selain artefak tersebut, mereka juga menemukan bunga yang tampak segar dan sebuah boneka yang terlihat usang. There's something down there. Ketika Preston mengamati bunga itu lebih dekat, ia teringat bunga sering digunakan sebagai tanda adanya kuburan. Dengan rasa cemas, ia mulai membersihkan area di sekitar batu nisan yang tersembunyi di balik semak-semak. Tiba-tiba mereka berdua terkejut saat melihat nama Jezabel terukir di permukaan batu nisan bersamaan dengan tanggal kematian yang menunjukkan 12 Juni 1988. Yang lebih mengejutkan lagi, tanggal yang terukir di batu nisan itu adalah tanggal lahir Jezabel. Kebingungan melanda mereka dan asumsi awal yang muncul dalam benak mereka adalah bahwa Jezabel mungkin memiliki saudara kembar dengan nama yang sama yang mungkin meninggal saat dilahirkan. Rasa penasaran yang tinggi membuat Jezabel memohon kepada Preston agar menggali kuburan itu dan mencari tahu apakah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ternyata terdapat sebuah peti mati kecil yang terkubur di dalamnya, dan ketika dibuka hanya terdapat tulang belulang bayi yang rapuh. Penemuan mengejutkan ini membuat Jezabel dan Preston segera menghubungi pihak kepolisian, meminta agar dilakukan otopsi terhadap tulang belulang yang mereka temukan. Mereka berharap otopsi itu dapat memberikan petunjuk tentang identitas bayi yang terkubur dalam peti mati tersebut. Tak lama setelah laporan mereka, tim medis tiba untuk mengambil sampel DNA dari Jezabel dan Leon yang baru saja tewas dalam insiden tragis kebakaran. Pengambilan sampel ini bertujuan untuk menentukan apakah tulang belulang yang mereka temukan adalah saudara kembar Jezabel yang lahir dari hubungan Leon dan Kate. Orang tua Jezabel tidak pernah bercerita tentang dirinya yang memiliki saudara kembar, sehingga penemuan ini membuatnya bingung sekaligus penasaran dengan siapa sebenarnya bayi tersebut. Setelah proses pengambilan sampel selesai, tim medis menginformasikan hasil otopsi akan keluar dalam beberapa hari ke depan. Preston yang tidak ingin Jezabel sendirian di rumah setelah penemuan mengerikan itu, mengajak Jezabel untuk tidur di rumahnya saja. Tetapi Sam terlihat tidak suka dengan kedatangan Jezabel. We don't have an extra room. I hope the couch is okay for you. Keesokan paginya, Jezabel meminta Preston menemaninya untuk mengunjungi Nyonya Davis, mantan koki yang sudah lama bekerja dengan keluarganya. Jezabel berharap mendapatkan jawaban atas misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Setibanya di rumah Nyonya Davis, mereka mendapati wanita tua itu duduk terdiam dengan tatapan kosong.
Namun begitu Jezabel memperkenalkan dirinya, ekspresi Nyonya Davis tiba-tiba berubah drastis, seolah-olah ada sesuatu yang telah terjadi di masa lalu. There's someone else here to see you. This is Jesse. Jezabel. Miss Davis. Nyonya Davis menyebut seorang pria bernama Moses dan gerejanya yang berada di wilayah Jerry's Creek sambil mengisyaratkan bahwa Moses adalah seseorang yang sangat berpengaruh dalam hidup keluarga Jezabel, meski ia tidak menjelaskan alasannya. Mendengar hal itu, Jezabel dan Preston bergegas menuju gereja di wilayah Jerry's Creek dengan harapan menemukan jawaban atas teka-teki yang semakin rumit ini. She said tell Moses. Sesampai di sana, mereka menemukan sebuah tempat yang sepertinya digunakan untuk melakukan ritual. Di atas meja terdapat foto seorang pria yang ternyata adalah Moses, pria berkulit hitam yang meninggal pada 12 Juni 1988 bersamaan dengan tanggal lahirnya Jezabel. Hal itu membuat Jezabel kebingungan mengapa tanggal kematian Moses sama dengan tanggal lahirnya Jezabel. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kemunculan sekelompok orang yang menyuruh mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Sadar ada yang tidak beres dengan masa lalu rumah yang saat ini ditinggali oleh Jezabel, Preston mengajak Jezabel untuk pergi dari rumah tersebut dengan mengemas semua barang-barangnya. Preston meminta Jezabel untuk tinggal di rumahnya saja untuk sementara waktu. Akan tetapi ketika Jezabel sibuk mengemas semua barang-barangnya, Preston yang ada di dalam mobil malah diserang oleh sosok hantu yang membuatnya pingsan di tempat. Jezabel sama sekali tidak bisa melakukan tindakan apapun selain menelpon pihak kepolisian. Polisi menjelaskan keadaan Preston baik-baik saja, tetapi dia harus segera dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum polisi itu pergi, Jezabel meminta polisi itu untuk menelponnya apabila Preston sudah siuman. I don't know what the hell is going on around here. Please call me when you know he's all. Setelah kepergian polisi itu, Jezabel mencoba memanggil sosok misterius itu, berharap mendapatkan jawaban tentang siapa sebenarnya sosok yang terus menghantui-nya dan apa yang diinginkannya. Who are you? What do you want from me? Namun sosok itu tidak mau menunjukkan tanda-tanda kehadirannya. Tiba-tiba saja telepon HP-nya berdering. Polisi mengabarkan bahwa Preston sudah siuman. Meski terbaring lemah, Preston menolak untuk dirawat di rumah sakit dan meminta agar polisi mengantarnya kembali ke rumah Jezabel. Polisi juga membawa kabar yang mengejutkan mengenai hasil tes DNA yang baru saja keluar. Mereka mengungkapkan bahwa tulang belulang itu adalah milik seorang bayi perempuan dengan kulit hitam dan ada yang tidak beres dengan DNA ayah Jezabel. Tak mengerti apa maksud dari perkataan polisi itu, TV mendadak hidup seolah-olah sosok tersebut ingin Jezabel menonton rekaman terakhir yang belum ditonton olehnya. Saat menonton rekaman terakhir, semua kebenaran yang tersembunyi akhirnya terungkap di hadapan Jezabel. Bayi berkulit hitam yang dikubur dengan batu nisan bertuliskan nama Jezabel bukanlah saudara kembarnya, melainkan anak kandung Kate hasil hubungan terlarang Kate dengan Moses, seorang pria berkulit hitam. Ketika bayi berkulit hitam itu lahir, Kate langsung memberinya nama dengan sebutan Jezabel. Namun Leon yang menyaksikan kulit hitam pada bayi tersebut menyadari bahwa bayi itu bukanlah darah dagingnya. Menyadari perselingkuhan Kate dengan Moses, Leon yang dikuasai amarah mendatangi rumah Moses dan tanpa ampun langsung membunuhnya. Tidak berhenti sampai di sana, dalam usahanya menutupi jejak perselingkuhan Kate, Leon juga tega membunuh bayi berkulit hitam tersebut. Ia dengan kejam mendorong kereta bayi ke arah danau untuk menghilangkan segala bukti. Setelah kematian bayi berkulit hitam itu, tak butuh waktu lama Leon langsung mengadopsi seorang bayi perempuan berkulit putih yang diberi nama Jezabel serta memberi tanggal lahirnya sama dengan anaknya dan Moses. Hal itu dilakukan untuk menutupi semua perbuatan Leon yang telah membunuh bayi berkulit hitam tersebut. Setelah mengadopsi bayi lain, Kate yang terlarut dalam kesedihan akibat kehilangan bayinya begitu saja memutuskan untuk melakukan bunuh diri. Tapi sebelum melakukan tindakan bunuh diri, Kate mempersiapkan sebuah ritual berbahaya yang pernah diajarkan oleh Moses. Ritual ini adalah kutukan balas dendam yang dirancang agar Jezabel, bayi berkulit hitam yang tewas, tidak akan pernah benar-benar meninggalkan dunia ini.
Melalui ritual tersebut, roh bayi berkulit hitam akan selalu mendatangi Jezabel, dan saat tiba waktunya, roh tersebut akan mengambil alih tubuh Jezabel sebagai bentuk balas dendam atas apa yang telah dilakukan oleh Leon. Setelah Kate mengutuk Jezabel berkulit putih, Kate pun bunuh diri dengan menembak kepalanya. Setelah kematian Kate, Leon terpaksa membuat sandiwara seolah-olah Kate meninggal akibat kanker. Leon yang tidak ingin merawat Jezabel karena memang dia bukanlah darah dagingnya, malah meminta saudaranya untuk mengasuh Jezabel. Semenjak kematian Moses, Kate dan bayi berkulit hitam, orang-orang di gereja Jerry's Creek mulai mendoakan mereka, termasuk menguburkan mayat bayi itu dengan layak sesuai tradisi mereka. Setelah Jezabel tahu kenyataan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah anak yang diadopsi, Rocky dan roh Moses tiba-tiba datang mengikat tangan Jezabel di kursi roda. Cover the crime. Kini sudah tiba saatnya Rocky dan roh Moses akan membantu roh Jezabel berkulit hitam untuk mengambil alih tubuh Jezabel secara sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, para roh itu sudah menunggu dan menanti waktu yang tepat untuk mengambil alih tubuh Jezabel, lalu menukar jiwa Jezabel dengan Jezabel berkulit hitam. Kedua roh itu mulai membawa Jezabel ke tepi danau, tepat di bagian sisi danau, di mana Leon menenggelamkan bayi Jezabel berkulit hitam. Di sanalah proses pertukaran jiwa itu akan berlangsung sesuai dengan rencana roh Kate. Saat kursi roda Jezabel perlahan bergerak menuju tepi danau, Preston tiba bersama polisi. Setelah Jezabel tercebur, datanglah roh Jezabel berkulit hitam dan dia pun mulai menukar jiwanya. Pertukaran jiwa itu terjadi sangat cepat dan tanpa tahu apapun tentang pertukaran jiwa itu, Preston langsung menyelamatkan tubuh Jezabel yang kini sudah bertukar jiwa dengan Jezabel berkulit hitam. Jezabel berkulit hitam yang kini sudah mengambil alih tubuh itu langsung mencium Preston. Preston yang menggendong Jezabel tidak akan sadar bahwa dia sebenarnya telah menggendong Jezabel lain, bukan Jezabel yang dia kenal selama ini. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.